Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, Kitab Durusul Lughah. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyati li ghairin natikina biha. Muallif Dr. Fi Abdurrahim. Sedangkan yang kita bahas hari ini adalah syarah dari Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8. Al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Isim isyarah yang ke kata yang ada sisipan alif dan lam. Misalnya hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini pedagang. Hadza isim isyarah, ar-rajul isim ma'rifah, tajirun isim nakir. Hadza mubtada, ini jumlah ismiyah, jadi sudah merupakan jumlah yang sempurna. Laki-laki ini seorang pedagang, terjemahannya. Hadzanya kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan khobarnya tajirun. Nah, ar-rajul ini sebagai apa? Ini sebagai badal atau pengganti. Ciri-ciri badal adalah kalau ar-rajul ini dihilangkan, ini tidak merubah arti. Jadi kita bisa tetap mendapatkan kalimat yang sempurna. Misalnya kita hilangkan ar-rajulnya, jadi tetap haza tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Jadi tetap merupakan jumlah yang sempurna atau jumlatul mufidah. Nah, ciri-ciri badal yang lain adalah ini biasanya didahului oleh isim isyarah. Misalnya haza isim isyarah. Ya. Nah, yang dibilangkan sebenarnya bukan hanya badalnya. Badalnya kita bisa hilangkan, misalnya jadi haza tajirun, atau isim isyarah yang kita hilangkan, ar-rajulu tajirun. Nah, ini tetap juga artinya tetap sempurna. Jadi kalau yang di bawah contoh salahnya, haza ar-rajulu at-tajiru. Nah, ini salah ya. Jadi kita ingat kalau khobar harus merupakan isim nakirah. Biasanya, walaupun nanti kita ketemu di kasus lainnya ada yang ma'rifah, tapi biasanya merupakan isim nakirah. Nah, untuk kasus ini bukan merupakan kalimat yang sempurna. Jadi kalau kita terjemahkan kira-kira seperti ini. Ini adalah laki-laki yang berdagang. Ya berarti kan belum sempurna. Masih ada lanjutannya. Ini laki-laki yang pedagang ini laki-laki yang pedagang apa gitu lanjutannya. Jadi belum sempurna kalimat. Tapi kalau di atas sudah sempurna. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Gitu. Jadi at-tajirunya jadi na'at, jadi sifat dari rajul. Harusnya dia kalau mau sempurna di jumlah ismiyah harus ada mubtada haza, kemudian khobarnya tajirun. Jadi bukan at-tajiru tapi tajirun. Contoh berikutnya zalika rajulu tabibun. Laki-laki ini seorang dokter. Ya, zalika mubtada, ar-rajulu badal, tabibunnya khobarnya. Sudah merupakan jumlah yang mufidah. Sedangkan contoh yang salah zalika rajulu tabibu. Nah, ini kurang tepat ya. Zalika mubtada, ar-rajulunya badal, at-tabibunya sifat dari ar-rajul. Jadi tidak sempurna kalimatnya. Harusnya tabibu ini bukan ma'rifah atau alif lam tapi dia nakirah. Jadi alif lamnya hilang. Tabibun. Zalika rajulu tabibun. Nah, bisa juga khabar ini bisa juga kemasukan lam, li, milik kepemilikan. Misalnya hadzal baitu, rumah ini, litajiri, untuk atau miliknya pedagang itu. Ya. Contoh berikutnya zalikal baitu litabibi. Rumah itu
Rumah itu milik dokter. Ya, zalika mubtada, al baitunya badal, litabibinya jar majrur sebagai khobar. Liman. Kita selanjutnya membahas tentang liman. Liman adalah su'alun anil akil. Kita bertanya untuk sesuatu yang berakal. Misalnya, liman hadzal baitu. Milik siapa rumah ini? Hadzal baitu litajiri. Rumah ini milik pedagang. Hadzal mubtada, al baitu badal, litajiri jar majrur sebagai khobar. Selanjutnya contoh berikutnya, liman zalikal baitu. Milik siapa rumah itu? Zalikal baitu litabibi. Rumah itu milik dokter. Rumah itu milik dokter itu. Zalikanya mubtada, al baitunya sebagai badal dari zalika, litabibinya jar majrur. Ya, liman, pertanyaan untuk akil. Kira-kira terjemahan bebasnya milik siapa? Ya. Kemudian kita membahas mengenai amama dan khalfa. Amama itu di depan, khalfa belakang. Ini merupakan zorof atau zorof makan. Contohnya as-saburatu amamat tullabi. As-saburatu papan tulis, amamat tullabi di depan murid-murid itu. Ya. Nah, ini amama ini zorof kedudukannya sebagai mudhof. Kemudian at-tullabi kedudukannya sebagai mudhofun ilaih, makanya dia kasroh. Contoh berikutnya as-saburatu khalfa mudarisi. Papan tulis itu di belakang guru itu. As-saburatu mubtada, khalfa zorof kedudukan sebagai mudhof, al-mudarisi mudhofun ilaih, makanya dia kasroh. Aina sayyaratul imami, di mana mobil imam itu? Hiya, mobil itu amamal madrasati, di depan sekolah. Hiya sebagai mubtada, amama zorof makan atau berkedudukan sebagai mudhof, al madrasati mudhofun ilaih, makanya dia kasroh. Aina jalasa Hamidun, di mana Hamid berdiri? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia berdiri khalfa di belakang, Mahmudin di belakang Mahmud. Nah, ini khalfa zorof makan berkedudukan sebagai mudhof, Mahmudin berkedudukan sebagai mudhofun ilaih, maka dia kasroh. Ya. Atau mungkin kita bisa juga ada misalnya kata yang lainnya ya tadi ya, amamatul-labi sama amama mudhofun, at-tullabi mudhofun ilaih. Nah, kita di sini juga belajar mengenai fiil madi. Fiil madi sulasi mujarrad yang terdiri dari 3 huruf. Jalasa. Artinya telah duduk, telah duduk. Hadzal. Oke. Contoh selanjutnya mengenai hal ini. Hadzal baitu litajiri. Nah, ini ada keterangan tambahan mengenai hadzal baitu litajiri. Rumah ini milik pedagang. Litajiri itu adalah alam. Alamnya itu harful jar. Makanya litajiri jar majrur, at-tajirnya kasroh karena linya ini harful jar, dan semua kata benda yang kemasukan harful jar kedudukannya majrur atau kasroh. Contoh lainnya litabibi, linya harf jar, tabibinya majrur, kasroh. Lil mudarisi, alamnya di sini linya harful jar, kemudian kata selanjutnya kasroh. Li Muhammadin sama kasroh jar majrur. Oke. Nah, di sini ada keterangannya yang tadi saya telah sebutkan. Hadza rajulu tajirun. Hadza berkedudukan sebagai mubtada,
ar-rajulunya badal, tajirunnya khobar. Dan ini sudah merupakan jumlah yang sempurna. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Jumlatul mufidah atau untuk kasus ini, karena ini dimulai dari isim, kita mengatakannya sebagai jumlatul ismiyah. Contoh berikutnya, zalikal baitu lit-tabibi. Nah, ini sama dengan yang tadi, zalikai mubtada, al baitunya badal, lit-tabibinya khobar, jar majrur sebagai khobar. Amama atau khalfa disebut dengan zarf makan. Seperti huruful jar yang lain adalah misalnya min tufidul bidayah, memberikan manfaat permulaan, dari ila tufidun nihayah, memberikan manfaat akhiran, ke misalnya ilal bait misalnya, fi tufidul zorfiyah, memberikan manfaat tempat misalnya di dalam, ala tufidul isti'la, memberikan manfaat di atas, alam tufidul milka. Ya, untuk pelajaran ke-8 cukup sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.